Lai, tumben lu, Lai. Gila. Tumben banget tuh anjir, lu all out banget sore ini, Lai. Karena kedatangan legend ya gua ngikutin old school. Dan tau gak, gua ngatur jadwalnya Mang Ewing itu Mang Ewing, aduh gak. Iya, bisa, Tapi aduh bener, gak. bukannya so sibuk, memang padat banget. Ya guys, kita kedatangan legend lagi. Kita siapa sih yang nggak kenal? Sepuh. King of the King. King of the King, the forever young. Nggak pernah tua-tua. Siapa lagi kita kenalan? The one and only Mr. Ewing Scam. Kalau kata gue sih kan, Ya. jangan ngaku orang Sukabumi. Kalau nggak kena, lu kena, bukan, kalau bilang kena sih nggak mungkin juga. Maksudnya tahu Mang Ewing itu lu kelas berapa? Dari SMP juga udah. Lu SMP, gua mah SD. Karena iyalah. Iya. Kan gua di Kaum nih, Mang Ewing kan main di Lapang Merdeka nih. Bener. Tahun Yang berapa? dulu Tahun cuman 90 ya? 90-an. Pokoknya 94 95-an lah. Iya, iya, Pokoknya itu kelas 5 4 kelas SD awal itu. skateboard. Iya kan? Awal skateboard. Sekitaran 9 orangan ya. Iya. Kurang dari 10 orang kan, Bang? Sebenarnya awalnya berlima. Saya sendiri dulu. Ya. Mang Awi sendiri dulu, tiba-tiba tiap minggu ke lapangan Merdeka nemu satu orang. Iya. Orang pertama yang ditemuin tuh Teguh, ada sekarang dulu, adanya Fona. Batik Kenari. Oh iya. Yang ini bukan? Oh bukan. Degi ternyata lain Degi. Ada. Oh bukan ya, aku mikir. Ada Teguh. Oh, Nah dari Teguh tuh minggu keduanya ketemu lagi ada Donald. si Donald. Di Kaum ada apa? Iya dari Donald, terus ada Devil Liming. Dulu kan sebelum main skate tuh dia sebelum band skate dulu dulu. ya, betul. Sama Aro berlima tuh. Aro yang sekarang Ya. sudah berhijrah. Itu ketemunya nggak sengaja. Jadi Mang Awin main skate sendiri, muter, tiba-tiba di Berjaya ada Aro main skate sendirian. Ayo gabung main belajar bareng. Oh gitu. Main sampai ngerintis berlima. 94 kita ditetapkan lah ya. Ya kita kan bikin 94 kan kita bikin nama MST 94 karena dulu tuh ini cerita sedikit. Iya. Dulu kan dari tahun 80 saya megang sepatu roda dulu. Oh, sprinter nih. Ya. Saya ikutan sama si Kiki. Ya, Bawon. sama Kiki. Saya sepatu roda tahun 85 ikut PON, mewakili PON. Tahun 85. Ya, sepatu roda 4 ya. Iya tahu. Nah, Kan dulu masih zaman Olga bersepatu Iya, roda gitu iya. kan. Dan Mang Ewing pernah ikut PON. ikut PON tahun 85. Catat guys. Ternyata Mewakili. seorang Ewing pernah ikut PON. Atlet PON skate sepatu roda. Nah, sama itu barengan sama Cindy yang sekarang jadi ketua pelatih Sierra Inland. sepatu yang sekarang, ya, Itu ya, satu ya, angkatan ya, sama ya. Cindy. Di PON tuh sama Cindy, ceweknya Cindy mewakilinya, cowoknya saya. Oh. Tahun 85. Nggak nyangka ini Mang Ewing itu ternyata Nah, tahun ada sampai 86 kita dari Sukabumi itu ada Sierra dulu, di Jakarta ada Pini PDPC, Bandung ada Blibis. Sierra itu apa sih kepanjangnya? Sierra itu sebenarnya bukan, nggak ada nama panjang, cuman memang itu Sierra mah iya, Bang. Tahu. emang betul. Jadi memang bapaknya Cindy itu memang pengrajin layangan Sierra. Oh, bener kan? Jadi pakai nama itu, almarhum Om Max tuh yang pelatihnya. Kebetulan orang bapak saya tuh jadi pelatih fisiknya. Dan bapaknya Mang Ewing sampai sekarang main Vespaan loh sama saya. Alhamdulillah Masih sudah sering banget. menginjak 82 masih pespaan sekarang. Saya panggilnya Opa. Aduh. Nah, tahun 86 tuh bubar nggak? Karena sport roda sudah tidak musim, Ya, bubar. ya, Nah, ya. saya tuh bingung. Sempat ke BMX dulu nih. Ya. Sebelum Mik main, sebelum ada Rainbow sama Freeway. Ya. Saya bikin Rider namanya. Rider. Sama zaman-zamannya ada lah yang udah WLD itu, Mang Bedel sekarang yang WLD Mang ini Bedel ya? ketua ontel sekarang. Ya. Nah, itu dulu sebelum itu. Cuman pas udah makin banyak terus akhirnya ada yang pengen ya pada ego, gue pengen ini, pengen akhirnya bubar, bisa bikin Rainbow sama ini. Nah dari situ saya mundur karena gue kesini teman bingung kemana ya. Yang nggak ada, emang nyen skateboard ya, gitu sendiri. Nah dari situ fokus di skateboard Bagus. tahun 90. Tahu nggak Mang Ewing? Setuju nggak kalau Mang Ewing itu kalau megang salah satu bidang itu
selalu menjadi the first gitu. Pionir. 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 Bener nggak sih? Ya banyak bukannya apa ya? Memang seperti itu. Jadi kan senang udah banyak ngumpul, ya udah Tinggalin gitu. Tapi selalu jadi pionir. Contoh, sepatu roda, skateboard, BMX. dance, Ya. dance, MyStar ya. Dulu MyStar, bentuk MyStar. Anjir, semuanya. Dan selalu menjadi pionirnya gitu. Tidak pernah mau jadi followers. Iya. Ya, kalau dulu tahun 90 di skateboard jadi ada dua fokus skate sama di rap, zaman-zaman rap kan dulu. Iya, masih ingat Ya, sama dulu saya si Mang Oncim anjir ya. ya itu dulu punya klubnya saya nama Drill Monkey Eyes. Dari Mang Guys. Di rap tuh kan ada Roll On, ada Drill Monkey Eyes Sukabumi itu, sama Gambreng. Gambreng siapa aja? Kalau Gambreng anak tipar kayak Sony kayak gitu dulu anak-anak dulu. Si Idam, kakaknya Idam yang awalnya. Idam kan nge-rap juga kan? Ya, Tapi Idam Idam kan kesini nge-rapetin anjing. tahun sekarang. Idam tahun 2000-an, Idam tahun 2000-an. Iya, karena sangkatan apa ya? Dulu sempat ini juga apa dulu nongkrong di Liming, awal nongkrong di Liming banyak ada bandnya Aquarius, Ya. ada bandnya Acong, Doni itu apa? Little Snack. Dulu Acong, Doni itu masih punk-rockan dulu tuh, zaman-zaman punk-rockan mereka. Acong mana nih? Acong Blues, ya. Angkau. Oh, Angkau tuh pangrokan. Itu satu tongkrongan bareng-bareng, itu satu angkatan semua. Gua nggak nyangka Angkau itu pangrok. Gua pikir dari awalnya. Doni yang sekarang Ya, mixer itu mixer, punk mixer. basisnya wah, itu Sukabumi memang punk rocknya mereka. Oh. Zaman-zaman Sex Pistol. Sex Pistol, oke. Tapi saya tetap di rap dulu kan karena seneng, enak dibawa main skateboard enak. Ya. Akhirnya fokus di situ, sempat ada bikin kompetisi rap kesana kemari, alhamdulillah jadi pernah juara di sini Iwaka yang jadi bintang tamu di sini hip hop di zaman Daniel hip hop tuh. Ya. Nah dari situ yang juara pertama di situ dibikinlah jadi backing vokalnya Iwa. Saya ikut di album Iwa pertama yang bebas. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Sama Mas Kiki Asap. Sama Kiki Asap Sama ya. Kiki Asap. Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Ayahku menayang jauh. Itu lagu Legend. Legend juga. Pokoknya ya. Ya ceritanya seperti itulah kan. Tapi memang terus fokus di skateboard. Dari tahun 94 saya keluar SMA tuh langsung hijrah ke Bandung karena memang di Sukabumi bingung tempatnya main di mana. Ya. Akhirnya pindah ke Bandung di Taman Lalu Lintas, ketemulah sama Om Richard. Richard drummer pas band pertama. Oh iya. Dulu dia yang ngajarin saya main skate pertama. Di situ sampai main skate, belajar. Lu nggak kuliah? Nggak, bilang ke dari rumah kuliah. Udah cuti setahun karena pengen skateboard. Padahal mah jadi agama anak tuh Bandung ini. Kuliah skate. Nah, udah dari situ setahun mungkinnya akhirnya ikut lomba lah, masukin daftarin sama Ya, Mas Richard. Ikut lomba, siap, ikut lomba akhirnya dapet di situ jadi juara. Sampai akhirnya terus ngumpulin poin lah, Ya. prestasi, ada sponsor lah, dapat sponsor. Nah, di situ fokus Sponsor pertama main apa? Saya dulu lokalnya 347. Pertama Pertama 37. It 347. Dulu zaman-zaman Zaman itu gila lu. itu awal pertama 347 muncul lokal, brand lokal Sukabumi. Iya, maksudnya Brand lokal di Indonesia tuh itu. meskipun waktu itu pertama muncul, selain misalkan apa Bandung tuh ada sebelum Gildan tuh apa sih C59, 59, 347 atau itu tuh kita ngejar-ngejar kali brand itu tuh ya. Dan Mang Iwan langsung di gila. Karena memang kita seumuran sama yang owner yang tinggi. Di Bandung tuh ada ya bisa dibilang legend juga ada siapa? Sandy tuh. Sandy, pas band. Bukan, Sandy, ada Sandy skateboard. Oh, gua pikir Dulu yang sekarang boomingnya Sandy, terkenalnya dulu pacarannya pertama almarhum Nika Ardila. Ada Sandy. Itu memang bisa dibilang semua para skateboard Bandung tuh memang itu legend di Sukabumi. Di Bandungnya. Akhirnya kita barengan sama ada Gatot dulu kan, ada Gatot Rosemary. Yes. Ada Maskom yang punya Oval, sebelum punya Oval. Sebelum punya brand. ya. Karena memang di Bandung ada brand lokal cuman itu doang. Dulu banyak brand luar, dari ada Polkom, Billabong, Ya. Quicksilver sama Spider Build dulu. Dulu sempat Spider Build. Iya, maksudnya untuk zaman-zaman kita siapa sih yang enggak Ya, gitulah pokoknya. menikmati brand-brand
besar itu ya, dan termasuk 347 itu. Nah dari situ ya begitulah. Karena skateboard sering sana kemari pulang Sukabumi main lagi. Udah kayak topeng monyet dulu Sukabumi main deh. Ingat dulu main di depan gor zaman dulu gor Merdeka. Ya. Datang main sendiri yang nonton banyak kayak topeng monyet. Iya. Dan jadi pusat perhatian saat itu hal yang apa ya? Jarang dan langka, beneran. Kayak pada akhirnya setelah BMX ya. Kan ramai juga kan, ya kalau bulan puasa pagi-pagi tiap weekend itu, dan akhirnya skateboard juga. Tapi selain main skateboard, akhirnya Mang Ewing juga main sepatu roda lagi kan beberapa kali. Kadang BMX lagi. Sekarang alhamdulillah banyak, malah yang angkatan dulu main-main BMX lagi ini anak dulu nih. Ada OS BMX Sukabumi, jadi kita bikinlah OS, ya udahlah. Semalam kita ngobrol sama OS BMX. Balik lagi, ngumpul lagi. Terus itu kan Mang Ewing pertama tadi 94 mulai MST ya? Iya, MST 94. Ya. Terus pertama digambar-gambar kapan? Kalau digambar dulu awalnya sih sebenarnya tahun berapa, masih SMP. SMP udah. Ya. Dan ini tato pertama yang SMP yang sebelum disetrika sama bokap. Bokap setrika? Disetrika sama bokap karena galak juga ya. Karena dulu zaman Petrus. Oh iya. Ngeri takutnya kan. Zaman Petrus nggak boleh ditato, padahal kan sebenarnya ya karena takut padahal sebenarnya tato tuh ada apa ya? Ada stigma negatif. Ada terus yang memang disetrika tuh yang sama Petrus dikarungin lah peribahasanya dulu kan. Ada gambar-gambar tertentu, nggak semua gitu. Dan buat teman-teman milenials, kalau lu pengen tahu tentang Petrus, lu searching aja lah apa, terus banyak vandalisme yang emang di badan, yang emang tidak boleh saat itu banyak ada dulu lagi zaman Mang Ewing mah ada beberapa ada 5 apa berapa gitu ya, yang gambar-gambar itu tertentu ada sindikat-sindikatnya ternyata yang nggak boleh. Dan akhirnya kenapa bokapnya sampai atau saya panggilnya opa tuh sampai nyetrika, bukan galak tapi emang ingin menyelamatkan si Petrus. Terus memang dulu kan bokap pengennya aku mengikutin jejak dia di pemerintahan. Nah karena aku memang dari dulu sekolah aja bisa dibilang bandel, baju kita diasupin ya kudu rapi, misalnya pakai seragam di jalan tapi saya anti government. Udah siap manggung kan gitu, I fuck the government. Gua denger itu sampai sekarang tuh vibe-nya masih kedenger loh. Memorable itu. Kalau setiap manggung pasti ada yang teriak fuck the government. Anjir lah, vibe-nya sampai sekarang kedenger. Akhirnya ya gitu pas keluar SMA tuh, pas SMP kelas 3 ini ditato, ketahuan disetrika. Udahlah dari situ akhirnya bokap suruh masuk, pas lulus SMA suruh masuk ke sini nerusin, dia kan di Dishub ya. Karena zaman dulu kan ada jatah buat keluarga, aku nggak ambil. Karena memang sempet sih sama opa teh ya bisa dibilang apa ya, bermusuhan lah. Itu 2 tahun, namanya saya hijrah ke Bandung tuh dari situ. Ya, setiap orang pasti ada momen-momen kayak gitu ya, Le. Tapi dari situ, jadi Mang Ewing tuh berpikir dari situ tuh, gue harus buktiin ke orang tua gue bahwa gue bisa berhasil di gue seneng seni ini. Alhamdulillah lah. Ada motivasi tersendiri. Sudah saya prestasi, bisa kuliah dari uang skateboard tanpa dari bokap. Tahu-tahu bokap pulang nih, udah beres. Akhirnya ya di situ dia ngelihatnya, oh berarti benar anak orang teh nih fokus di sini. Tapi pulang udah bergambar banyak ya. Iya makanya. Itu dari SMP sebenarnya. Terus lanjut waktu pas keluar SMA, karena teman-teman apalagi dari zaman-zaman band. Lalu semuanya nambah. Dan akhirnya saya juga waktu itu makin banyak aja gitu. Tapi menurut gua keren nih. Tapi pasti ada loh yang mengandung arti ya. Ya, yang paling mengandung makna yang menurut Mang Ewing di antara semua badan yang paling bermakna. Yang bermakna apa ya, selain nama anak, ada ini yang skate live. Oh iya, anjir. Itu sih. Itu iya sih. Itu udah kayak urat nadi sih. Saya tidak akan lupa bahwa saya bisa berhasil dari situ. Iya. Nah, selama dari tahun 94 dengan berbagai atraksi, pernah nggak sih cedera? Kalau cedera, alhamdulillah sering. Tahun 98 awal pertama yang benar-benar fatal. Saya patah kaki. Ini Engkel. bukan
ankle-nya bukan begini, jadi kebalik ke Ke belakang. dalam. Oh, anjir. Ke belakang. Dan itu selama hampir setahunan saya istirahat karena dulu bisa dibilang jadi kayak komeng. Saya sempat minder di situ ngedrop. Kayak jalan kayak komeng. Oh, lurah. Iya. Lurah Akhirnya tapi sebelahnya, Dik. zaman-zamannya Pak Ukon tuh. Iya. Itu sampai terapinya sampai berapa tahun ya. Terus dibatek. Ih. Sampai alhamdulillah bisa segini, tapi ini masih ada sih 1 sentian. Beneran? Serius, ini kaki panjang sebelah. Ya. Beneran? Oh, masih. tapi ketutup sama stylenya sih menurut gua sih, Le. Sebenarnya ini yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu nih sekarang. Kayaknya di-spill loh, cuma di sini loh di-spill dia. Itu kronologisnya gimana tuh? Kronologisnya gimana? Aku nyobain drop in dulu kan lagi zaman-zaman Apa dulu. sih drop in? Drop in tuh main skate dari atas ke bawah tuh drop in namanya. Oh. Karena dulu belum ada skate park, Iya, kita masih main di street di jalan, Iya, jadi iya, ngelihat iya. tangga berapa tangga, cobain. Iya, Jadi iya. dulu nggak pernah terpikir saya nyobain tangga merah dulu zaman-zaman lapang tangga Iya, merah iya, yang iya, sekarang dari Gedung Juang ke bawah. Betul. Dulu kan belum ada trotoar, Iya, jadi dari saya ditarik dari Gedung Juang pakai motor, loncat ke bawah, mendaratnya di tengah-tengah, patah tulangnya di situ. Itu kan berapa meter anjir? Ya kalau anak tangganya dulu saya hitung itu 28 20, tangga. iya 20 lebih 28 kan? tangga. Iya 20 lebih itu. Jadi tangga dulu podium udah, Iya. tangga Cikirai udah, tangga depan rumah dekat Iya. rumah Gang Cerme tuh ada yang ke bawah, Iya. itu udah sikat sampai landing. Nah di situ yang terakhir sampai sekarang nggak landing, Oh gitu. gara-gara itu. Wanda, lu landing nggak Wanda? Si Wanda landing nggak? Karena yang menurut gua sekarang anak muda yang dulu zaman-zamannya Aok jual bubur tuh ada tangga itu. Ya, maksudnya gini, gue pengen nge-spill Wanda karena itu salah satu keberhasilan Mang Ewing ngelatih sampai go internasional. Alhamdulillah. Ya kan, salah satunya selain anaknya Mario. Ya alhamdulillah itu ada beberapa ya kayak dulu kayak gebrakan Wanda, Mario, Obi, Ari, tuh Aris sama Yoga yang si Yoga kacamata. Itu saya benar-benar angkat jempol lah buat mereka tuh karena bisa bawa nama Sukabumi juga gitu. Dengan fasilitas yang seminim mungkin. Itu kalau Wanda sama Mario sebenarnya belum ada skatepark dulu bisa main pertandingan. Oh gitu. Belum ada jam. Belum ada jam. Bener. Mario udah umur 4 tahun masih main di jalanan. Makanya sempat pas pertandingan ke Bandung mereka main akhirnya jadi juara 1-2. Orang Bandung aja aneh, anjing Sukabumi ala redan kieu. Olinya di mana? Padahal mereka tuh mainnya di jalan, street. Jadi pas nemu skatepark tuh udah kayak udah edan gitu. Udah aja gitu. Sama kayak Mang Ewin gitu. Dulu Mang Ewin main skate di jalanan, tiba-tiba nemu skatepark kalau pertandingan doang, bingung kan, anjing badag gumaya alatnya gitu kan. Tapi ya insya Allah, kumangke lah nekat main dengan kenekatannya. Udah berani sih. Ya gitu. Gokil sih maksudnya. Alhamdulillah udah tahun 2018 kemarin Wanda bisa The next mewakili. generasi Wanda ada lagi Mang Ewin? Kalau sekarang udah ada beberapa generasi Wanda, ada beberapa yang kelas bisa dibilang dewasa, remajanya ada, under 15-nya ada juga. Cuman memang belum saya ambil mana nih yang benar-benar untuk dikurasi ya, belum. Yang pengen mewakili dulu Wanda sama Mario tuh lagi kecil tuh, pengen ada gantinya. Harusnya ada the next generasinya ya. Makanya saya selalu titip pesan sama anak-anak sekarang harus skateboard Sukabumi jangan sampai mati lah. Iya dong. Iya lah. Udah Amerika loh. Keren. Ya, bisa dibilang suatu kebanggaan lah. Dari 4.800 skateboard se-Indonesia, diambil 10 besar termasuk Wanda. Iya, maksudnya saya kan tahu dari kecil Mario gitu. Gue tahu banget dari kecilnya mereka gitu pas ngelihat, apalagi sempat jadi atlet, ya gila, gokil lah itu maksudnya saya apresiasi itu dengan fasilitas yang sangat minim nih ya. Karena memang zamannya Wanda Mario udah ada sedikit ada kecanggihan, ada dari handphone, ada YouTube, ada apa gitu. Dulu kan lagi zaman Mang Ewin mah majalah doang, tiba-tiba terbang kumaha ngajol lah ya gitu. Belum ada zaman saya ada video sama piringan hitam Laserdisc, tapi kan jarang yang punya Sukabumi. Saya ngalamin pernah dulu pengen buka setel video tuh lagi zamannya Wet mungkin sama Diki itu barengan main sama Firman Rogrebel, Ewi. Nonton tuh di Garuda ada sewaan video Surya dulu zaman Surya kan ada Surya. Tapi nunggu dia tutup, udah dia tutup, Pak, ikut nyewa dong, nyewa nyetel ini. Saya bayar. Nyetel video dong. Film bokep. Ternyata Pak Ewi nggak jadi nonton film bokep.
Biasanya senior kayak gitu ya. Juniornya seneng-seneng aja biasanya. Haruslah, jangan Harus tahu. jangan fokus terus prestasi ya, benar nggak? Karena gue juga dulu dari senior anjir. Kalau nggak ngikut kita dianggap cupu kan, tapi seneng-seneng aja. Gitu ya Pak Bing. Jadi emang se-struggle itu ya. Ya betul. Oke sih. Bisa dibilang otodidak, Bang. Terdidak ya. Terus Pak Bing, pencapaian pribadi ya Mang Ewing dari tahun 94 sampai saat ini nih, selain menelurkan atau melahirkan anak-anak ya yang memang sukses sampai go internasional, pencapaian menurut Mang Ewing yang sangat memorable dan paling tinggi itu apa sih? Untuk di skateboard ya khususnya ya? Untuk saya pribadi Iya, gitu. pribadi. Ya pencapaiannya ya kayak yang tidak terlaksana dulu lagi belum gabung sama pemerintah sih sayangnya. Kalau udah gabung pemerintah mungkin saya juga pernah ngalamin saya Wanda sekarang ikut Asian Games ikut apa gitu kan. Karena dulu otodidak pribadi jadi prinsipnya kan independen jadi kita daftar berangkat kemana-mana sendiri uang pribadi. Tapi alhamdulillah udah punya sertifikat Asia juga. Cuma sampai Asia ya. Enggak, gua bilang ternyata Mang Ewing sombong juga. Tapi emang patut dibanggakan anjir. Ya dengan seadanya, alhamdulillah. Dulu Itu loh yang gue bilang nih, ini pemerintah ya harusnya pemerintah malu di saat itu kebanyakan nih. Maaf Bang Ewing, setuju nggak nih? Perbaiki kalau agak salah ya. Saat itu banyak sekali dari pihak pemerintah memandang sebelah mata skateboard. Betul nggak? sangat. Karena yang ngelihatnya tuh hanya bodoh bang urung. Iya, karena mereka lihat dari dandanan. Yes. Padahal memang dulu dandanan stylenya seperti ini. Iya. Tapi saya bisa dibilang alhamdulillah juga sekarang ya pemerintahan untuk sekarang banyak malah anak-anaknya apa cucunya yang mau dimasukin ke skateboard. Menitipkan ke kita karena memang udah kelihatan prestasinya. Karena dulu jam bukan kelihatan juga baru mulai gaul nih. Nah, itu. Dan memang seperti inilah dari skateboard. Bahkan jadi pusat fashionnya anak-anak muda zaman Cuman now. maaf ya saya nggak sama sekali sampai yang didikan saya awal tuh adik saya sendiri Asia April. Abang Gonyen dulu yang mewakili dulu di Bali itu se Asia juga dia juga awalnya kan, mewakili adik saya sendiri itu. Ya bukannya saya KKN ya karena memang dari pihak keluarga semua yang main skateboard awalnya pihak keluarga ngikut gitu. Karena kan terinfluence sama Saya beres akhirnya adek yang muncul naik dari situ jadi idola para kayak sekarang nih akhirnya sekarang ada Wanda, ada Mario, ada Robby banyak lah. Gitu lah. Walaupun banyak juga pionir. Gue bilang apapun yang disentuh Mang Ewing kayaknya akan menjadi pionir untuk. Saya pengalaman dulu tuh pengen ngajuin skatepark dari zaman saya kompetisi masih ikut kompetisi, pengen ada skatepark hampir 30 lebihan kali ya proposal numpuk di Pemda tapi nggak tahu nyangkutnya di mana. Paling kadang-kadang pernah masukin set. Pak, nitip ini Pak. Oh, iya. Dah. Iya. Oke. Makanya seremeh itu ya dulu maksudnya sedipandang sebelah mata itu. Nah, pas tahun 2007 awalnya momentumnya Mario Wanda ikut kompetisi di Jakarta Piero di Taman Mini dan almarhum Pak Musli ternyata tidak sengaja mungkin lagi sama keluarga nonton lagi main ke situ ngelihat pas lagi pembagian hadiah juara di under 15 tuh ada Mario ada Wanda dari Sukabumi kan mereka kaget besokannya dia nanya datang ke lapangan masih di jalan situ tuh sampai Pol PP-nya ya maaf nih sebutin nggak apa-apa sampai Pol PP-nya minggir mau ada wali kota padahal wali kota punya nyamperin gua apresiasi ini jangan di sini udah ngapain main di sini wah biasalah udah ya pengen cari muka kali ya siapa Pol PP-nya boleh di-spill nggak namanya masih ingat nggak Mang Ewing tapi sekarang Pol PP sekarang baik-baik kayak Mang nih nah sampai situ akhirnya Pak Musti datang almarhum tuh Win mau nanya nih kan memang dulu sebenarnya Pak Musti sebelum jadi wali kota saya lagi zaman di Sierra dia ketua KONI-nya dia yang mensupport saya sampai ikut ke PON sepatu roda zaman Sierra tuh dia karena memang itu jadi saya sama Pak almarhum tuh udah bukan kayak siapa-siapa kayak orang tua sendiri akhirnya mana nu juara teh saha ieu teh saha bilangin lah ini anak saya ini anak didik juga Wanda
Dari mainnya di mana ya, di anaknya dasar budak mainnya di mana, di sini di trotoar. Terus bisa sampai ke trotoar hancur segala macam. Nah dari situlah baru ya udah, daripada di sini di jalan cina mendingan pilih lapang poli salah satu. Saya pengennya kan ngajuin mah dulu ini taman kota, tapi kan nggak bisa itu aset katanya. Ya udah dikasihlah di situ satu lapang poli, karena lapang poli 3 juga nggak manfaat. Disitulah dibikinin, alhamdulillah 2007 kita ACC, 2008 langsung dibangun. Tapi itu tapi dibangun pun itu dengan biaya gua tahu DIY. Jadi cuman ini tanah pakai cari sponsor, enaknya gitu kan. Tapi waktu itu Pak Musri datang sambil nyanyi nggak? Sukabumi. Itu yang saya ingat karangan lagu itu ngarangnya Sudah Ada Skatepark. Iya, jauh itu Sudah kan ada kebetulan bokap juga terlibat itu. 2010-an lah itu. Ya, sudah memang Sukabumi itu ternyata diperhatiin, mungkinnya mereka juga merhatiin dari 2007 sampai 2008 sampai 2010. Skateboard tuh nggak ada matinya. Tiap tahun tuh ada prestasinya, ada terus yang mewakili gitu. Yes. Dan memang real, kalau skateboard kan memang real, pertandingan pasti kita Pak nih saya pertandingan dapat nggak dapat kita laporan. Terus produk-produk lokal yang support siapa aja? Nah awalnya ada Scissor sama Rock Rebel. Dulu Rock Rebel zaman Freak. Karena memang mereka sebelum Rock Rebel ya. Mereka lahir ya dari skateboard mereka berdua. Saya tahu dari awal mereka jual hand to hand. Saya ngalamin jual pakai baju Scissor. Zaman Mang Wet bikin baju polos ditotol gitu dipakai. Ingat tahun berapa ya pokoknya dipakai, mau jual baju nggak, pengen yang dipakai, dijual 25.000, saya ganti lagi baru Wet Store. Gila ya, jadi marketingnya. Iya. Tapi dan yang ditawarin baru kamu malah pengen yang dipakai sama bekas Mang Ewin. Iya. Iya pastilah, karena bisa dibilang lokal pride-nya Sukabumi aja dengan endorse. Alhamdulillah sih, saya malah seneng gitu ngelihat kayak Scissor, Rock Rebel sampai sekarang masih bisa berjalan gini ya. Bisa berhasil lah, bisa bilang berhasil. Apalagi sekarang Rock Rebel udah berhasil ke luar negeri juga, Scissor juga ya. Alhamdulillah, istilahnya sangat-sangat bangga banget bahwa Sukabumi itu punya loh, bukan Bandung aja, bukan kota lain aja. Sukabumi itu punya brand juga yang bisa diakui di kalangan skateboard lah gitu. Phone itu ada lagi? Yang paling memorable ada lagi nggak? Ada lah ya, kesini-sini kan ada Additive, terus ada lagi beberapa, banyak sih, apalagi sih brand lokal tuh banyak sih. Denabo. Iya, Denabo. Terus banyak ya, itu kan anak-anak yang anak skate juga. Ini yang di luar anak skate banyak, cuman lupa namanya banyak, soalnya banyak yang endorse juga. Terima kasih loh buat lokal pride yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Terima kasih udah support skateboard Sukabumi. Bang Wing, apa? Bang Wing kan bisa dibilang waktu tahulah di berbagai macam lingkungan di Sukabumi, setiap sentinya menurut saya nih ya. Dari titik nol. Dari titik nol sampai pokoknya dari ujung-ujung jalan itu pasti Bang Wing itu tahu lah. Boleh dong spill ceritain zaman gua waktu masih SD SMP nih sama Lay. Kan gua seangkatan sama Lay ya. Zaman itu pergaulan-pergaulan yang negatifnya tuh kayak gimana aja sih? Yang ini bukan harus jadi contoh ya, ini malah harus jadi underline supaya kita lebih parah zaman dulu sih. Kalau masalah negatifnya, teman kalau dulu masih bisa diredam gitu, kayak semacam contohnya kayak semacam geng-gengan tuh nggak ada dulu. Tapi memang ada berantem, ada banyak geng sekolah, tapi berantem tuh nggak main tawuran. Malah saya yang hampir banyak teman-teman saya pribadi dulu awalnya dari berantem. Kebanyakan begitu ya, jadi jadi soulmate. Ya, diberantem, diaduin, akhirnya tapi jadi teman. Jadi konsekuensinya ya fair-fairan. Gua kalah ya kalah gitu. Tapi jadi teman. Benar. Zaman itu kayak gitu tuh. Keren tuh. Banyak. Terus kayak di hal negatifnya kayak maaf nih. Ya kayak narkoba gitu. Malah dulu zaman dulu tuh malah udah ada sebenarnya. Iya, sangat bersahabat. Iya, bersahabat, murah banget. Cuman dan memang gimana kitanya sih? Kayak dulu saya memang dari dulu nggak suka sih karena yang kayak obat-obatan. Jujur, obat-obatan itu saya nggak pernah. Yang saya suka ya kayak alkoholik. Dan sampai sekarang itu masih konsumsi. Ya maksudnya gini, gue bilang kenapa kita harus membicarakan hal
blacknya juga nih, Mbak Win, agar teman-teman di teman-teman Widal atau Baraya Widal juga nih bisa memilah dan memilih nih. Buktinya Mbak Win nih sekarang kalau boleh tahu usianya berapa Mbak Win? Hari ini kebetulan ulang tahun kan ya? Iya, kebetulan kan nanti sempat ulang tahun Bang. Lo udah ngecapin sih di Facebook itu. Udah, terima kasih. Ya, yang keberapa Mbak Win kalau boleh tahu? Sekian. Udah angka 5 belum sih? Saya udah lebih dari 5. Udah lebih dari Di 5. angka 5 lebih. Nah, makanya lihat, Mbak Win aja udah kepala 5, tapi nggak kelihatan banget karena emang hidup sehat ya. Selama ini ya cuman kalau alkohol kenakalan. Ya sebenarnya bukannya harus dicontoh sih ya. Iya. Sebenarnya nggak jangan Ya, lah. nggak Alhamdulillahnya anak saya, ke anak mah nggak pernah ada Iya, yang nggak ada yang nurun. Tato pun nggak mau. Alhamdulillah gitu. Cuman ya karena memang dulu mah buat memicu adrenalin aja sih sebenarnya. Karena memang di acara skateboard ya olahraga ekstrim selalu begitu. Iya. Udah pertandingan pasti ada party. Betul. Dan memang untuk memicu, apalagi udah umur kayak sekarang, main skate kalau bukannya harus seperti itu. Iya. Cuma kadang-kadang suka kangen, gue pengen nyobain drop in tapi udah nggak berani. Karena ya, rada naik dikit, sikat. Iya, maksudnya kalau zaman itu kan banyak juga senior-senior gue atau rekan-rekan gue atau teman-teman gue juga yang emang udah pada duluan ya. Nah, dari narkoba yang paling parah itu. Dan akhirnya Mang Ewen juga bisa menyaring itu kan, dan tidak menjadi terjerumus juga. Nah ini yang harus disampaikan sama Baraya Widal Ya ini bahwa, intinya mah, ya balik lagi ke diri kita sih. Iya betul. Kalau misalkan saya sempat dipaksa malah sama dipaksa dulu sama almarhum ya saudara saya. Cobain bego lu, kalau nggak nyobain bego lu goblok. Gimana? Aku bilang caranya. Saya pernah mau nyobain tuh. Sempat udah inilah udah nancep tuh si insul udah nancep. Gimana caranya begini? Nah, pas dilihat-lihat, iya mah nyiksa anjing, nyiksa diri maksudnya. Gue tuh pengen mabok tuh pengen senang, pengen enjoy bukannya pengen nyiksa gitu. Enak nggak jadi. Sebersahabat itu ya dulu dengan lingkungan hitam yang, tapi di saat misalkan emang kita bisa menyaring dan bisa. Sebenarnya dari dulu juga kita nongkrong banyak, ada yang suka ini tapi bareng aja. Tapi ya gue nggak suka ya udah. Gue mah ini nggak mau gitu, cuek aja. Jadi jangan sampai wah saya tahu mah gitu jauhan, ente. Oh malah main aja bareng nggak? Itu ya yang kita apresiasi, bahwa gue ingin ngilangin stigma negatif tentang ini anak skateboard tuh ternyata nggak semuanya negatif. Ya, dan saya dari awal melatih generasi pertama sampai sekarang tidak pernah harus mengikutin kayak gua. Ya itu betul. Gitu aja betul. Intinya mah. Misalnya yang kayak ajarin tuh trik-triknya, selanjutnya udah latihan skateboard itu terserah. Yang penting lu disadari, Mawi, semua pasti akan, apapun setiap gerak-gerik Mawi itu akan menjadi. Tapi dulu sempat ada salah satu, ya bukan salah satu ya, beberapa orang tua murid lah mungkin ya. Wah jangan begini, jangan main itu mau orangnya belanjalan. Iya. Saya sempat samperin malah ke mereka, saya mau ngomong baik-baik. Enggak. Saya bilang, Bu, saya ngajarin anak ibu tuh dengan sebisa saya dan prestasi saya. Kalau masalah ini yang jeleknya jangan diikutin, saya nggak harus nyontohin harus seperti saya. Itu kalau gue jadi orang tuanya anjir. Saya bilang gitu. Saya sempat ada beberapa, saya sampai ngedengarnya tuh ada yang bilang skateboard haram. Ada sampai gitu ya. Itu bukan MUI kan? Hah? Bukan MUI yang bukan. Malah ada. Dan anaknya tuh main di situ dulu. Sampai ada yang bilang seperti itu, saya sampai samperin dulu, masih udah lama sih tahun 90-an 2000-an. Siapa itu? Sekarang sih anaknya udah nggak main, udah punya keluarga masing-masing. Kapan terakhir ketemu sama orang tua itu? Masih ketemu sih, karena memang dulu tetanggaan. Panggil, udah ada di belakang, Dan saya sampai jelasin pelan-pelan gitu kan. Ya karena saya ngelihat anaknya tuh bener-bener gue pengen bisa nih. Ya, sangat mencintai. Nah, akhirnya ya pelan-pelan saya obrolin, Bu, begini, skateboard tuh begini. Memang jangan dilihat ini stylenya seperti ini. Ya. Saya malah di lapang yang mau sholat ya sholat. Silahkan, ada musola saya siapin kan di lapang juga ada kan. Tapi kan tergantung ke kitanya kan. Jadi jangan sampai
kita nggak sholat, nggak usah diikuti ya, lu sholat aja. Malah sampai istirahat, break dan tiap hari istirahat silakan. Sholat. Kemarin teman saya dipaksa sholat dia nggak mau. Orang dia bukan non muslim, dia bukan Islam, dipaksa sholat gimana? Tapi kan stigma itu kan zaman dulu ya. Iya, zaman Iya. dulu, sekarang sih udah. Kalau sekarang kalau gue lihat sangat usaha beliau memutar balik Yes. Nah dan sekarang pun saya masih, istilahnya saya baru belajar lah sekarang mah ngikut-ngikut kayak di acara kemarin subuhan. Jujur memang saya udah kepikirannya bukannya apa-apa. Gue udah cukup lah. Yes. Mau ngapain lagi sih sekarang gitu kan? Bla 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 bla, malah pengen nunjukin bahwa ya intinya buat saya pengen ngasih contoh buat anak saya pribadi gitu, ke anak-anak semua, terutama anak saya sendiri, jangan sampai lu kayak gua. Yes. Dulu zaman gua skateboard tuh los banget gitu. Yes. Zaman ayah main skateboard tuh los banget, nggak ada pengerem apa-apa gitu kan. Nggak ada yang ngingetin lah apalah. Alhamdulillah gitu kan. Gue pengennya sekarang tuh kayak ada inilah pegangan lah untuk anak-anak. Apalagi sekarang kayak punya anak cewek main skateboard juga kan gitu. Moy ya. Bapak lu dulu bandel, Moy jangan ya. Tapi benar sih untuk di Mana ada sih ya salah satu orang tua, sejahat apapun orang tua nggak maunya anaknya harus ngikutin. Jangankan ke cewek ya, pasti gue yakin Ke cewek. Mewek ke Mario aja pasti akan iya. khawatirnya Khawatir sama banget. ya kan. kalau Apalagi cewek. kayak gini sih kayak apa ya? Kan kalau dulu di balas mata Iya. Yes. udah sering kan udah gitu kan Semua rubah. Tapi dari situ memang saya memang lempeng aja gitu prinsip saya dulu zaman dipandang sama bodo amat. Yang penting gue tidak merugikan orang lain. itu sih. Gue lurus terus tapi sampai akhirnya dari tadinya pemerintahan nggak nerima, Iya. sampai sekarang nerima gitu kan, nerima udah tahu oh karakter skater mah begini nih. Nah, itu kan berarti kan tidak lepas perjuangan dari perjuangan Ini ngomongin pemerintah nih barusan yang disebut sama Mewek ini. Seru deh. Jadi selain mungkin dari masyarakat ya Sukabumi Ya. dan juga akhirnya pemerintah merubah pandangan pola pikir dan paradigma stigma negatif tentang skateboard ataupun lifestyle-nya Ya, betul. teman-teman dari skateboard. Sekarang menurut Bang Ewin nih, pemerintah sendiri kepada skateboard sekarang kayak gimana sih? ya kalau yang sekarang pemerintah sekarang sih memang alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya terima kasih banyak udah ada perubahan lah di skateboard. Nggak ngecilat kan? Hah? Nggak ngecilat kan? Enggak. Memang fakta, memang fakta. Emang fakta. Memang Oh, fakta, cuman keren pemerintah. memang fakta, cuman ya ada memang yang saya harapkan tuh Apa tuh? ada perubahan Pak Ewin, skatepark. tolong ya. sampaikan, Pak Ewin, tolong sampaikan. Ada sekarang. perubahan skatepark tuh dulu pas perubahan lapangan mereka tuh kirain mau dirubah si skatepark itu. Ternyata memang seperti itu juga. Jadi anak-anak sekarang tuh udah bosan mungkin dengan skatepark itu, pengennya ada perubahan apa, ada ball. Ya mudah-mudahan sih untuk di next ada perubahan. nah contoh masukan apa pengen Ya pengen ada ya skatepark bentuk skateparknya tuh pengen ada perubahan lah. Ya, Kayak nggak gitu sekarang ya. kan udah ada kelas-kelasnya kayak Wanda untuk mewakili di bowl ya. Ya. Di skatepark gitu Yes, kan bukan street jadi ada kolam brawl Ya. gitu. Ya kayak di Bandung Jakarta sekarang udah banyak di kolong jembatan ada segala macam udah keren-keren lah sekarang tiap kota. Ya. nemu nggak tempat lagi selain taman kota Menurut Mewing yang cocok kalau misalkan emang pemerintah ngebidik nih, ini kan sekarang Kang Tutus nih yang lagi menjabat sebagai PJ Wali Kota Sukabumi. Kali aja ini beliau karena suka nonton Ya. Bidal TV nih. Kali aja bisa nanti tersampaikan. Kayaknya cocok di sini nih. Gitu. Ya di mana ya? Cuman kemarin makanya saya nggak mau. Dulu sempat mau dipindahin Ya. ke Katel. Ah ya. Nah, sempat dibikinin sama almarhum Pak Musti karena ini buat anak-anak skateboard prestasinya di sini kenang-kenangan dari bapak sebelum bapak pensiun. Yes. Kasih di sana, ternyata tidak berjalan tuh karena aset kesananya tuh susah. Oh bukan aset. Akses. Oh, sorry. ya. Akses ke sana susah, terus warga di sana juga tidak Tidak welcome. udah dibikin malah si bolongan pembuangan airnya dicocokin jadi kolam kan. Arek main tuh jangan jadi ku lagi kan bingung. Kan tadi Bang Ewing pengennya ada ini yang pengen kolam aja. Ya. Malah kolam renang. Dan itu salah, itu memang proyek gagal kali ya. Jadi salah konsep. Ya. Padahal saya udah kasih konsepnya benar. Cuman yang pengerjaannya Pengembangnya mungkin. Pengembangnya. bukan bidang ahli. padahal udah dikasih gambaran tuh udah benar-benar ya. Udah benar. Setelah akhir tuh bilang kalau nanti mau ada
mulai pengerjaan kasih tahu saya. ingatkan. Ini nggak ada, tiba-tiba Kang Ewin udah selesai, coba ke sini. Pas dicek teh set di tengah-tengah eureun dong boleh. Kurang jero itu teh. Pak Win, Pak Win kan lagi ulang tahun nih. Ya. Pengen ngasih hadiah nih, Pak Asik. Win lagi buka nih. Kita bareng-bareng kita cobain dulu ini. Jadi ada beberapa varian rasa nih. Oh, apa nih? Play, ya. Oke. Ini adalah Kayaknya dulu ini yang buat ranginang ini dulu anak BMX karena namanya ranginang Rainbow. Tapi ini makanan favorit. Favorit. Favorit gue. Dadolio. Hah? Cek budak di Parma Dadolio. Favorit. Favorit gue nih daripada yang manis Itu buka manis siapa? asin. Buka Pak Ewin. ini tuh ranginang bukan sembarang ranginang. Iya. Ada bumbunya. Bumbunya ranginang Rainbow penuh warna, rasa dan cerita. Apa nih? Cerita. Apa nih? Jadi ini teh Mengingat. anjir lah. Ini aduh. Ini jadi langsung flashback ke tahun 90. Bagian ngerti langsung. Kalau yang ngerti mah pasti anjir lah. Udah skip. Ini kalau bahasa Inggrisnya Samara. Ini ada berapa? Ini sih ada berapa? Itu kan gua baca kok udah pindah atasnya. Ada berapa kemasan kayak ini? Oh udah. Next. Oke. Jadi ini Ada berapa kemasan ya? ada beberapa kemasan. Buruan segera diorder nih. Jadi untuk ada yang kemasan mini 250 gram dengan harga 15.000. 15. Yang ini nih. Yang ini ya. Oke. Nih. Dan Yang ini size besar. bukan yang itu, sesuai yang mentahnya maksudnya Le, yang ini Le. Nah, ini nih. Nih. Ini kali. Nah, itu 500 gram harganya Gigo 25.000 ya. Untuk harga yang sudah jadinya, nah yang ini yang kita pegang sekarang Mewin ya. Bisa beli dengan 10.000 atau 15.000 atau 20.000 bebas deh pokoknya. Pokoknya. Oh, tergantung kita punya duitnya ya. Ya, Pengen 20 ribu ya. Tergantung paketnya. Ada yang hemat, ada kelinci. Anjir lah, ini zaman tahun jebot anjir. Pakai. Gue pengen masukin lu ke sini nih ya. Oh. Tapi jangan dimasukin ke hidung ya, Mawin. Apalagi suntikan. Aduh. Enggak, zaman-zaman gue dulu enggak pakai suntikan. Oh enggak. Pakai duit. Oh, iya. Tapi katanya kalau di drag jangan pakai gon. Nanti jadi dragon. Oke, kita cobain nih. Rasa apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kandang ayam. Wah, ini enak pisang nih. Ini barbecue ya. Barbecue. Barbecue ya? Meme emang suka ranginang banget ya? Saya pencinta banget Ini dalam ranginang. ranginang. Ini boleh panggil bawa. Jangan yuk. Lobak. Lagi. Kasih lagi. Enggak keras. Ini lagi nih. Hai. Ini pokoknya gila. Harus pada nyobain. Asik banget. Tuh. Enak banget. Ini yang punya temen gue. Jadi pemesanannya bisa dihubungi lewat Instagramnya siapa? Ica YB temen gue. @ica_yb. Ica YB Instagramnya. @ica.yb nih di sini. Buat WA-nya. Bentar lagi bulan puasa. Ya. Buat ngabuburit. Ngabuburit bener. Anjir. Nggak akan terasa puasanya. Beneran selama ngabuburit. Ya. Bang ini puasanya dijamin. Ya kan? Ya, dia jamin batal. Ranginang ini identiknya kalau pas lebaran ada pasti. Ya. Kan? Jadi nemu ranginang tuh tiap lebaran doang. Pasti. Inilah isi dari kongguan bajakan. Bener. Bener. Pas dibuka pengennya teh mari pada lama aja ranginang. Udah habis? Aku mah cuma Ya. bubuk. Ya kalian bisa lewat WA ini atau datang ke PA-nya di sini aja Ah, lah. mantap. Lebih ini di sini nih ada minta. atau datang ke mana? Atau bisa live hack. Oh, ya. Live hacknya, Hmm. kalian beli yang ini bisa jadi 5 ini. Oh, Live hack. live hack. Langsung beli ini. Beli itu Dapat 5. Bisa Ya. jadi 5 ini. bisa jadi 5 bungkus. Kalian bisa jadi 5 ini. Live hack banget. Oke. Thank you Haika informasinya. Ya, Enak banget. sukses ya buat Ica ya, Be. Enak, Be. Enak, Be. Oke. Kan kalau bisa sebelum lebaran, Be. Hmm. Kirim lagi, Be. Ini gua pengen bawa ke Tanjung Pinang ya, Mbak Rizky kayaknya
Pada doyan. Lebaran sana berarti. Ya, lebaran sana Mawin. Gue balik tanggal 18. Udah pesen tiket. Karena tiket takut kena tus lah anjir. 3 kali lipat. Balik lagi ya, Bang. Oke. Lah, tadi kan pengen diperbaharui. Ya. Ini Ya, masukannya itu masukannya sih sebenarnya kemarin juga pembangunan tuh sebenarnya itu ada tanah saya tuh udah ada tanah lebih ke belah sini yang sampai playground itu ada tiang lampu itu udah punya skatepark. Cuman karena memang dulu tuh ada miskomunikasi kali ya. Jadi itu yang pasang karpet kelebihan. Oh. Saya masih ingat tuh kata Pak Kadis yang di PU dulu tuh Pak siapa? Pokoknya ada Pak Hadi juga di situ yang ngurusnya. Oh ya ini mah nanti aja lah Win. Kalau misalkan untuk next lagi kita bikin. Jadi pengennya ada mini rem di situ tuh. Mini rem tuh ya buat latihan keseimbangan juga. Jadi kan kita udah ada skate school nih sekarang. Alhamdulillahnya Merdeka Skateboard udah punya skate school di situ dari umur 4 tahun udah ada. Jadi biar caranya gimana kalau buat penonton yang mau pengen ikut? langsung datang ke skatepark aja. Di sana ada Merdeka Skate Shop, ada store-nya di situ, ada kantornya juga di situ. Setiap hari buka di situ. Jadi yang belum punya alat skateboardnya udah ada, silakan bisa pilih di situ ya dengan dari harga beberapa sekian nggak ada. Ada lah listnya. Ketuanya siapa sih kalau? Kalau sekarang yang saya udah turun ke Aris, masih Aris sih, masih Aris pengelola. Ya tetap saya masih di situ, masih ikut jadi pembina juga. Ketua cabornya? Hajitia. Itu sebenarnya kalau Hajitia tuh ketua Perserosi. Oh, Perserosi. Perserosi, bukan MST. Gue pikir emang tuanya. Jadi ke Hajitia tuh ketua Perserosi, dia mewadahi skateboard sama sepatu roda. Cuman memang kelihatan sering di skateboard karena memang dia Hajitia memang itu bisa dibilang generasi pertama itu ya. Iya sih. Main skateboard. Iya sih. Dia sekarang Ya alhamdulillah udah semakin maju. Merdeka Skateboard Sukabumi sekarang udah ada skate shop juga. yes, keren. Berkat Obi juga karena memang dia dulunya hijrah di Bali lama, terus akhirnya punya kenalan segala macam, akhirnya ya dapat kepercayaan lah untuk buka skate shop. Sama Wanda juga, Wanda ada sponsornya dia. Keren, semoga sukses dan lancar ya skate-nya. Jadi nggak usah malu-malu, nggak usah, aduh malu gue belum punya skate. Ya. Datang aja dulu ke situ, cobain dulu yang ada. Seenggaknya kalau udah nyobain kan pasti nagih. Bener. Akhirnya jadi beli. Kenalan dulu. Akhirnya jadi beli kan. Terakhir nih pertanyaan saya, Mewin. Kalau misalkan tiap hari Minggu itu banyak banget emak-emak bawa anak-anak buat prosotan di situ. Ya. Dan itu susah saya apa ya? Edukasi mau kepala udah dikasih tulisan, udah dikasih apa. Malah sempat ada anak-anak yang main malah jadi ada yang marah, sempat ada yang marah. Ada yang mana? Ada yang marah, pernah ada yang marah. Nanti kasih beling aja. Woi, udah tahu ini anak-anak lagi main prosotan malah main skateboard, sebenarnya jangan di sini dong. Pas lagi gua balikin, Bapak bisa baca. Aku bilang gitu. Bapak pernah sekolah kan? Coba dibaca Pak itu saya udah kasih Ada sih case yang lebih parah lagi. Itu kan aja ya, prosotan. Ini ya. Ditanggung. Nah, Dipakai pernah. tapi memang susah sih ya kalau untuk ini apa di Sukabumi itu bukan jangankan di Sukabumi, dimanapun tiap hari ini kayak di Bogor juga tiap hari untuk pasti, mengedukasi masyarakat emang agak rumit, tapi memang alhamdulillahnya nggak sehari full sih, mereka cuma sampai beberapa jam. Jadi biasanya kita latihan pagi ya mending kitanya yang ngertiin, kita yang mengalah aja, kita latihan udah duhur udah kosong kita latihan. Tapi ya buat masyarakat atau buat Baraya Widal, buat warga Sukabumi, tolong yang namanya fasilitas umum itu ada, bukan berarti umum banget, ada peruntukannya, apalagi itu untuk skate, takutnya nanti anak-anaknya kepentok jadi idiot nanti. Ya itu yang saya takutinnya itu. Soalnya kan kalau si skateboard tuh nggak punya mata. Iya makanya. Kurang yang murah. Habis langsung Kan nanti mau Bahasa, bosan. Kurang ngena. Kurang yang ngena.
Kan gue bilang Mewi nanti di pojok sana gue sediain mic buat Teki suruh stand up komedi aja sendiri. Oke Mewi makasih ya. Siap, sama-sama kawan-kawan. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah datang ke sini. Boleh sukses buat Sehat-sehat semua. Selamat ulang tahun buat Mewi. Terima kasih. With you all the best. I love you all. Oke, Ray. Oke, Ray, sebelum gue tutup biasa, yang mau kayak ini nih, kelainan UMKM, Ya. silahkan langsung bawa barang dagangannya ke sini, Ya. atau hubungi Haikal di nomor, Ini atau bisa langsung datang ke Pasut ke studio, Ya. Widal TV. Enak banget. dan ini tidak dipungut biaya alias. Gratis. Oke, terima kasih yang ya sudah menyaksikan Widal TV terus dan saya Aga Aliasa. Gue Yogi Kingley. Kita ketemu lagi dengan narasumber yang lain. Salam. Widal.